Semangat pagi semuanya. Oke, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Di sela-sela perjalanan seperti biasa akan saya jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari para subscriber saya. Untuk kali ini pertanyaannya, aduh, ada apa nih? Jadi untuk kali ini pertanyaannya saya mau jawab, Om, ganti oli teh katanya lihat kilometer atau lihat bulan? Kalau lihat kilometer, berapa kilometer sekali sih ganti oli mesin? Terus kalau lihat bulan, berapa bulan sekali sih ganti oli yang bagus, yang baik gitu ya. Nah, jadi saya akan jawab, aduh, ntar Pak. Nah, ini saya akan jawab dengan setahu saya, sepengetahuan saya, sepengalaman saya ya. Dan saya akan samain dengan cara perawatan motor saya. Jadi nih mohon maaf para suhu-suhu, barangkali ada jawaban lain, silahkan bisa boleh ngasih masukan. Nah, untuk yang berbeda pandangan, berbeda jawaban dengan saya hargai. Silahkan boleh share juga pengalamannya. Kalian pakai oli apa, lalu berapa bulan sekali, silahkan tulis aja di kolom komen ya pengalaman-pengalamannya. Jadi kita nggak usah saling menghujat, karena masing-masing orang kan beda pandangan, beda pengalaman ya. Saya di tempat saya sendiri, daerah Purwakarta, dengan motor saya sendiri yang kesehariannya saya pakai, kadang-kadang pakai harian, kadang sunmori, kadang touring. Jadi untuk motor saya biasanya kalau jarang touring, saya suka kira-kira ya, kalau motor saya sebulan itu kadang nyampe 1000, kadang nggak nyampe 1000. Jadi patokannya itu dulu ya. Motor kalian nyampe nggak sebulan 1000 km? Catat aja. Misalkan bulan ini kilometernya berapa? 50 sekian sekian, 10.000 dicatat ya. Pakai HP kan sekarang udah canggih tuh, HP tuh ada bisa nyimpen catatan ya. Pertama-tama metodenya adalah ukur dulu motor kalian sebulan berapa ribu kilometer. Jadi, aduh, ini rame lagi jalan. Saya jalan menuju ke arah Subang ini ya, di daerah ini teh deket Wantilan. Mau ke Yamaha Arena Motor Kalijati Subang ya, tempat saya kerja. Jadi pertama-tama kalian catat dulu sebulan 1000 kilo nyampe atau enggak. Nah, kalau sebulan 1000 artinya 2 bulan 2000. Kalau saya menyarankan, kalau motornya sering dipakai sebulan nyampe 1000, ganti ikutin kilometer. Kalau dalam sebulan atau 2 bulan nggak nyampe 2000, ganti setiap 2 bulan sekali. Itu ya pegangannya ya. Jadi caranya, kalau saya motornya sering dipakai, nyampe nggak sebulan 1000 atau 2 bulan 2000. Nah, kalau motor yang sebulan nggak nyampe 1000, saya katakan motornya bukan jarang jauh, ini bukan masalah jauh ya. Jarak itu kan sering dipakai keliling-keliling, misalkan ada yang kerja sebagai kurir misalkan, atau ojol misalkan, kan nggak jauh tapi muternya sering. Nah, jadi jangan ngomong masalah jauh atau dekat, tetapi kalau kilometer itu atau speedometer itu kan muter, bukan masalah jauh atau dekat. Atau ibu-ibu jarang jauh, betul. Jarang jauh ini gampang aja nanti ganti olinya. Itulah yang menyebabkan rusak. Kalau sering dipakai keliling-keliling dalam kota, memang nggak jauh, tetapi kilometer kan muter. Tinggal hitung saja, sebulan nyampe nggak 1000 kilo. Kalau nyampe 1000 kilo sebulan, bisa diganti per 2000 kilo ya, dengan oli standar ya. Kenapa Om? Dengan oli standar 2000. Ini sesuai dengan pengalaman saya, optimalnya di 2000 kilo ya, kalau motor standar ya. Kalau mau lebih juga silahkan sih. Kalau saya mah jaga-jaga aja, kan oli harganya cuma 70 ribuan misalkan. Daripada jebol mesin, turun mesinnya cepat, saya lebih baik di 2000 kilo. Itu kalau misalkan motornya sering dipakai. Sering dipakai patokannya sebulan 1000. Kalau sebulan cuma 500 kilo, artinya 2 bulan cuma 1000 kilo. Itu masuk kategori jarang dipakai. Lalu kalau misalkan motor jarang dipakai, nah itu kan tadi motor sering dipakai ya. Motor sering dipakai itu, saya ulangi, motor sering dipakai itu
sebulan bisa 1000 kilo. Kalau sebulan sampai 1500, nah itu motor capek namanya, ya kan? Ada motor jarang dipakai, ada motor sering dipakai, ada motor capek. Itulah pembagian kategori menurut bahasa saya ya. Kalau sebulan nggak nyampe 1000, itu motor jarang dipakai. Kalau motor 1000 kilo sebulan, itu motor sering dipakai. Kalau sebulan lebih dari 1000 kilo, itu motor capek. Nah, jadi kalau misalkan motor jarang dipakai, ambilnya 2 bulan sekali. Kalau motor sering dipakai, ambilnya 2000 kilo sekali. Kalau misalkan motor capek, jelas harus ngikutin kilometer ya. Bisa jadi dalam waktu sebulan 2000 kilo. Nah, itu ambilnya jelas harus kilometer ya. Jadi kalau 1000 atau 1000 lebih itu patokannya kilometer. Oh, motor saya mah sebulan nggak nyampe 1000, paling juga 300 kilo. Itu gimana ganti olinya? Saya sih sarankan di dua bulan sekali aja ya. Di 2 bulan sekali. Karena apa? Karena oli pun punya sifat seperti makanan, ada basinya. Lamanya nggak tahu saya ya. Jujur saya belum dapat artikel lamanya oli katakanlah kadaluarsa atau tidak optimalnya. Tapi kalau saya menjaga-jaga daripada telat, lebih baik di 2 bulan atau 3 bulan ya. Cepatnya 2 bulan, lamanya 3 bulan, itu tetap harus diganti ya. Nah, itu saya bicaranya ganti oli ya, bukan bicara servis tuh. Lalu apakah Om, kalau misalkan motor saya capek nih, sebulan sekali ganti oli atau bahkan 20 hari sekali ganti oli, saya boros dong servisnya, perawatannya. Ganti oli bukan berarti servis, ya kan? Servis perawatan. Jadi ganti oli dan servis itu nggak mesti bareng ya. Misal untuk menghemat, ini motor yang sering dipakai aja ya, yang patokannya 2 bulan sekali atau 2000 km. Misalkan 2 bulan ini kalian ganti oli aja, atau ganti oli sama servis lah. Misalkan 2 bulan ini udah 2000 kilo ganti oli dan servis. Di 2000 kilo atau 2 bulan berikutnya itu kalian bisa ganti olinya aja. Begitu. Jadi 2 bulan sekali ganti oli, 4 bulan sekali servis. Kalau motor yang sering dipakai tuh ya. Jadi nggak mesti servis sama ganti oli, nggak. Atau ada juga yang ganti oli aja ya, tiap bulan atau tiap 2000 kilo itu ganti oli aja, servisnya enggak. Servisnya nanti motornya masih enakan. Motor enakan bukan berarti nggak diservis. Servis itu perawatan, justru menjaga, memeriksa apakah semuanya. Servis juga percuma nggak dibongkar-bongkar. Memeriksa bukan berarti harus dibongkar. Ada yang harus dibongkar, ada yang enggak, ya kan? Minimal kita punya langganan, motor kita selalu dicek, diservis, diperbaiki, ada yang harus disetel gitu loh. Nanti kita cepat dikasih tahu, sehingga motor kita tuh kalau rusak nggak langsung rusak yang biaya gede gitu loh. Keburu ketahuan gitu. Nah, nanti kalau misalkan servis dibongkar, harus dibongkar, nggak juga. Ada yang cuman disetel aja, diperiksa pakai komputer kayak gitu-gitu kan, sama aja. Siapa tahu pengisian akinya tidak maksimal, siapa tahu ada kode-kode tertentu yang tidak muncul di speedometer, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau cara hemat nih, misalkan 2000 kilo sekali atau 2 bulan sekali itu ganti oli aja, di 2000 berikutnya ganti oli sama servis, itu bisa ya. Jadi nggak mesti ya, toh tetap sama. Nanti akan ketahuan juga gitu kan. Nanti misalkan ada spare part yang harus diganti, dicicil, bulan ini ganti filter udaranya aja ya, biar hemat kan. Ini ngomongnya Om sekalian aja diganti, itu terserah. Saya bilang, bahkan saya pun yang di dealer resmi nggak mewajibkan harus semuanya diganti. Kadang-kadang kan kita juga ngerti lah, sama-sama kok kita cari duit susah gitu ya. Misalkan ini filter udaranya ganti, busi harus diganti, aduh duitnya ada salah satu aja. Kita sarankan yang paling wajib duluan, misalkan busi dulu Om diganti. Biar apa? Biar kalau busi kan ngaruhnya ke mogok ya. Kalau filter udara paling ke performa aja. Filter udara dibersihkan dulu gitu. Nanti bulan berikutnya baru ganti filter udara, kok tiap servis ada aja yang diganti, kan nyicil ya kan. Kalau mau sekalian, contoh nih ya, motor itu di 6.000 sampai 10.000 kilo yang harus diganti, misalkan busi, filter udara, filter oli,
Lalu juga ada yang lainnya, kadang-kadang juga habis kampas remnya diganti. Nah maksudnya seperti itu. Nggak misalkan gini, kita budgetnya ada berapa, konsultasi dengan chipnya. Pak, saya ada uang segini dulu, kira-kira estimasi habis berapa, segini. Oke Pak, bisa nggak itunya jangan diganti dulu, saya ada uangnya segini, disesuaikan aja mana yang darurat harus duluan diganti. Di tempat kita tuh seperti itu. Kita ngobrol dulu dengan konsumen, dan ketika kita bicara rusak pun kita jelaskan. Salah satunya yaitu tadi kampas rem, busi misalkan. Kan kalau busi diganti, busi tandanya rusak gimana sih? Itu mah busi mah apa lebih ke performa ya. Kadang-kadang feeling gitu juga nggak cukup untuk merasakan busi kurang bagus. Tapi kalau misalkan kita, karena kita catat historinya, semua yang servis di bengkel resmi itu kita catat. Motornya pernah diganti apa aja itu ada, kilometer berapa digantinya, sehingga ketika kita cek histori, oh ini businya belum diganti, kita sarankan. Disarankan bukan berarti diwajibkan ya. Kalau ada yang memaksa, itu saya bilang mekanik nakal atau bengkel nakal atau chip mekanik nakal. Kalau menyarankan, anjuran dari Yamaha-nya pun menyarankan, bukan mewajibkan. Karena kalau mewajibkan kan kita memaksa ya. Menurut saya itu mah bodoh kalau yang memaksa. Karena kalau servisnya bagus, sebenarnya konsumen itu bukan masalah nggak punya uang. Saya tahu konsumen itu punya uang, tapi kan percaya atau tidak, yakin nggak itunya harus diganti gitu loh. Nah makanya kita sebagai orang bengkel kasih tahu bahwa Om, kampas remnya ini sudah habis, perlihatkan kampas remnya, diukur, dibandingkan dengan yang baru. Ini loh yang disebut kampas rem habis itu kelihatan lebih tipis misalkan. Kalau tipis efeknya apa? Kena misalkan cakram harganya berapa, bila perlu kasih tahu seperti itu. Saya yakin konsumen kalau sudah dikasih tahu seperti itu, nggak ada yang nggak beli, toh mereka juga sayang sama nyawanya. Nah harga spare part mah nggak seberapa dibanding nyawa gitu loh. Cuman masalahnya kan kadang-kadang bengkelnya kurang meyakinkan, kurang bisa dipercaya, kurang menjelaskan. Ya wajar lah kalau misalkan konsumen ragu ya. Jadi saya jujur aja, saya kadang jadi konsumen, saya kadang jadi orang bengkel. Jadi saya tengah-tengah nih. Kadang-kadang ada yang mekanik atau chip mekanik atau orang bengkel yang tidak menjelaskan, sehingga wajar kalau konsumen ragu. Tapi kalau di tempat saya alhamdulillah saya sudah ajarkan mereka, misalkan kalian itu bukan cuma orang bengkel, coba kalian harus ada di posisi pemilik motor juga. Gimana kalau misalkan ditanggung bulan, motornya servis, tiba-tiba harus diganti ini, kan bisa diganti bisa enggak ya kan. Kasih tahu, bisa nggak ini sampai servis berikutnya digantinya, kasih tahu juga harganya berapa. Paling tidak mereka bisa menyisihkan di penghasilan bulan berikutnya. Misalkan di gajian bulan berikutnya, oh saya mau ganti ban itu harganya misalkan 200.000. Nah makanya kan mereka alokasikan penghasilannya bulan depan ke ban, bulan depannya lagi misalkan yang tadi ban depan, bulan berikutnya ban belakang. Jadi beberapa bulan ke depan itu motornya bagus lagi, tanpa harus langsung biayanya gede gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi, penggantian oli itu kalau misalkan metodenya dicek dulu sebulan 1000 atau enggak. Kalau sebulan 1000 artinya motornya sering dipakai, bisa per 2000 kilo. Kalau motornya jarang dipakai, sebulan nggak nyampe 2000, misalkan sebulannya cuma 500, bisa ambil 2 bulan sekali ya ganti olinya. Oke. Nah untuk informasinya segitu dulu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para subscriber saya. Jangan lupa, beli yang belum subscribe silahkan subscribe dulu untuk informasi selanjutnya. Bye bye.